Love is power, oke? Ya. Ketika kamu berikan your love ke orang, maka kamu tanpa kamu sadari atau kamu sadari give your power to them. Oke. Biasanya ketika itu tidak berbalasan, kamu akan selalu kelelahan, guys. Ya, karena dia tidak memberikan apapun padamu. Halo Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Pisces couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu pertama Januari 2024 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Pisces sekaligus ya, jadi nggak semua Pisces akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Kenapa Devil datang Pisces? Oke, nanti kita lihat ya. Dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi ini energi kamu Pisces, bisa jadi energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Orang yang kamu fokuskan, mungkin pacar atau suami atau istri, tunangan, selingkuhan atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu ya. Unfinished business istilahnya, oke? Aku akan bukakan 10 kartu ya guys. 6 kartu pertama yang di cross aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di awal, kenapa ada di sini nih? Di awal Januari 2024, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku. Nanti aku akan bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Oke. Aku bikin readingan ini untuk Pisces yang dealing dengan all zodiac sign guys. Apapun zodiak orang yang sedang kalian fokuskan saat ini, you are very welcome here. Tapi aku akan tetap ambil 3 zodiak istimewa yang terasa paling kuat ada di dekat kalian Pisces di awal Januari. Mereka ini adalah top 3 cross watcher yang paling suka intip-intip kamu, yang paling sering kepikiran atau keingatan sama kamu di awal Januari ini, yang paling banyak kepo sama kamu ya. Satu lagi dong. Ya. Dan ketiga zodiak ini adalah zodiak yang paling banyak lagi ngintipin readingan kamu saat ini. Yang pertama, The Death. Berarti Pisces dealing dengan Scorpio. Yang kedua, The Strange. Pisces dealing dengan Leo. Dan yang ketiga, Hermit. Pisces dealing dengan Virgo. Oke. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys di video extended. Silakan dicek Kibrot untuk yang tertarik ya. Oke. Kita mulai Pisces. 2 deck oracle. Masing-masing deck aku ambil 1 sebagai pilot untuk pesan kamu ini. Halo. Kalau pada mati kata kalau pada angel kalau pada Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading for Pisces couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first biweekly of January 2024. Thank you very much. Kenapa kalian lelah sekali Pisces? Kok kalian lelah banget guys? Tiba-tiba aku lemes gitu. Kayak capek, kehilangan tenaga, kehilangan semangat. Oh my god. This is not good. Sebentar ya guys, kita lihat dulu ini supaya dapat pemahaman kombinasi kartunya Pisces. Ini bukan? Ada urusan romance yang membuat kamu lelah dan kemudian kamu mengabaikan seseorang. Menurutmu nggak ada waktu buat lu? Ini bisa jadi keluarga, anak mungkin guys. Karena aku lihat ini seperti ayah dan anak.
Ya, mungkin kamu adalah Pisces laki-laki, single dad mungkin, atau bisa jadi kamu masih punya pasangan, I don't know. Tapi yang jelas kamu terlalu sibuk dengan urusan romance sehingga anak kamu terbengkalai kayak begitu guys. Karena someone is in need of your love, offer it to them. Ada yang sangat membutuhkan perhatianmu, cintamu saat ini, berikan kepada dia. Dan inilah yang terlihat guys. Ini bukan orang yang sedang pacaran, karena infant. Ini anak kecil antara ayah dengan anak laki-lakinya, atau mungkin ibu dengan anak laki-lakinya, atau ibu dengan anak perempuannya, ayah dengan anak perempuannya. Yang jelas ini kayak hubungan orang tua yang membutuhkan cinta ini. Tapi romance membuat kamu Pisces kelelahan, tidak nggak punya power lagi untuk memberikan love. Love is power, oke? Okay? Ya. Ketika kamu berikan your love ke orang, maka kamu tanpa kamu sadari atau kamu sadari give your power to them. Oke. Okay. Biasanya ketika itu tidak berbalasan, kamu akan selalu kelelahan, guys. Ya, karena dia tidak memberikan apapun padamu. Jadi kamu hanya memberi, 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 dan kemudian tidak menerima, itu akan bikin kamu lelah. Sementara di lain sisi ada yang membutuhkan energimu tadi, energi dalam bentuk love tadi, yang akan membalaskan ke kamu. Kamu hanya perlu ubah katanya, dari yang berikan ke yang tidak membalaskan, kamu tarik, beri kepada yang bisa membalaskan. Beberapa di antara kalian ini mungkin keluarga atau anak, dan beberapa di antara kalian mungkin ini tentang third party situation. Nanti kita lihat ya. Oke. Gak usah nanti, langsung aja. Tapi kamu memberikan cintamu kepada atau energimu kepada orang yang salah, sehingga kamu kelelahan. Call upon the Almighty, kata call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please come to this reading. For Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the first weekly of January 2020. Attachment ya guys, lemah banget ini, merasa tergantung, tidak berdaya, stuck. Magician, wow. Inilah super power itu ya guys, adidaya. Ketika ada magician datang, dia punya segalanya, dia itu sakti banget, karena kartu magician itu kartu sakti. Dan the Two of Swords itu Chariot, Six of Swords, the Two of Pentacles, the Two of Wands. Oke. Iya. Ini Eight of Cups kan let go ya. Tapi kayaknya kamu nggak sadari deh guys. Kamu nggak sadari bahwa kamu still give energy atau give your love to somebody, dan jaraknya jauh dari kamu, ada distance saat ini di antara kalian berdua. This is the Two of Wands. Dan the things you need to know, it's over. Dalam keadaan kalah memang kamu terlihat di sini. Chariot, this is moving on. Semakin kamu dibawa menjauh dari dia, orang yang sedang kamu fokuskan ini, kamu semakin memberikan attention, energi ke dia tanpa kamu sadari atau kamu sadari, dan itu semakin melelahkan karena jarak semakin jauh. Kamu sering kangen ke seseorang di awal Januari ini aku lihat ya. Magician, Three of Cups, oke. Mari kita lihat dulu. Silakan kalian perbaiki hubungan dengan anak katanya Pisces ya. Sorry guys, aku bukan sedang mengajari but this dekat ini kartunya. Ya banyak-banyak main dengan anak. Ini kan lagi kayak bikin puzzle gitu ya guys, atau kayak nyusun-nyusun Lego. Ya berikan waktu. Menurut kamu mungkin kamu sudah berikan tapi tidak katanya. Karena ada yang berteriak saat ini, give me love, give me attention. Where's your energy? I need you begitu. Dan ada kewajiban untuk kamu memberikan ya. Eight of Cups, thank you very much. Nanti kalau datang kartu The Three of Swords, beberapa di antara kalian akan resonate dengan readingan ini dalam konteks third party situation ya guys. The Four of Wands, Queen of Wands, High Priestess. Okay, this is you. Energetically kamu menjauh katanya ya, dari sebuah rumah, dari sebuah komitmen, dari sebuah relationship. Kamu menjauh karena ini cups ya. Dan kamu meninggalkan sesuatu yang penting bagimu dan sibuk mencari yang justru malah tidak mementingkan kamu. Bisa terjadi secara fisik,
bisa terjadi secara energi, ya guys. Karena Eight of Cups itu emotion, perasaan. Perasaan yang mengembara kemana-mana. Sehingga kamu tidak memperhatikan situasi di sekelilingmu, Pisces. Center of the reading, the death, oke. Justice. Justice datang bersama the death, oke. Berarti kemungkinan besar perceraian ya guys yang terjadi, dan kemudian saat ini sedang disesali. Tidak ada cerita untuk mundur, katanya Pisces. It is what it is. Jadi ketika the justice ini datang, keadilan ditegakkan untuk kamu. Kamu merasa dirimu menang. Sebenarnya kamu kalah, katanya, because this is the things you need to know. Dan kamu harus bisa menerima kekalahan tersebut. Sebenarnya gara-gara kamu kalah, kamu masih memikirkan. Menurutmu ada kesalahan yang kamu lakukan. Berarti harusnya apapun itu decision is made. The justice biasanya dalam romance reading adalah perceraian begitu, atau perpisahan, putus lah ya kalau yang pacaran. Kamu harus bisa menerima kenyataan yang sebenarnya. Karena semakin kamu memikir-mikirkan apakah ini adalah tindakan yang tepat, apakah yang aku lakukan ini adalah hal yang baik dalam hidupku, apakah aku melakukan kesalahan, apakah aku itu hanya akan memperlelah kamu, katanya. Karena The Four of Swords ini adalah kartu lelah tadi guys. Sama seperti yang aku rasakan pertama sekali ketika memanggil kamu, Pisces. Your life is so messy right now. Menurutmu guys, sebenarnya ini the death, transformasi besar-besaran. The Fool, Ace of Cups, The Strange. Bisa jadi juga beberapa di antara kalian baru ada kematian guys, because this is the death. Ini kartu kematian biasa. Everything happen all at once. Hancur lebur. Everything is falling down. That's the death card. Segala sesuatu hancur, jatuh, berantakan menurutmu dalam hidupmu di 6 bulan terakhir. But this is for a new beginning, because the Fool is here guys. The Temperance datang ditambah the Strange. Temperance itu tujuannya menjaga kamu supaya tidak hancur lebur ya. Kan manusia itu akan selalu fluktuatif. Naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Ketika manusia naik, Temperance akan menjaga supaya tidak melambung terlalu tinggi, ntar ketemu sama Tuhan. Dan ketika dia lagi down, di titik terendahnya, Temperance akan menjaga supaya tidak hancur lebur, menabrak tanah, untuk menjalani kehidupan yang baru. The Fool. The Strange, kekuatan diberikan untukmu. Hanya bisa kamu rasakan if you Ace of Cups. Ya, berhentilah memberikan effortmu pada yang tidak bisa membalaskannya. Ada The World datang guys? No, nanti kita lihat. The World itu harusnya datang di sini, di sini, di sini, di sini. Itu tandanya end of a cycle ya. Bisa jadi sudah terjadi di 6 bulan terakhir atau sebelum 6 bulan ya. Five of Wands, the Three of Cups, Chariot. Oke. Kamu itu kayak terlihat sedang belajar gimana cara move on, Pisces. Which is it's okay, karena nggak semua orang bisa cepat move on guys ya. Setiap orang punya time frame-nya masing-masing. Sama kayak kita itu kuliah, ada orang yang selesai 3,8 bulan, ada yang 4 tahun, ada yang 4,5 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang nggak selesai kuliah. Ada yang sampai jadi mahasiswa abadi gitu guys ya. It is okay, don't worry about that. Karena kayak masih ada kekecewaan yang kamu simpan di sini, burden guys, kayak beban di subconscious mind. Kenapa bisa ada di subconscious mind guys? Itu biasanya karena kamu tolak-tolak, kamu ingkari ya. Makanya beban itu tidak bisa cepat-cepat kamu terima. Kalau nggak bisa cepat-cepat kamu terima, nggak bisa cepat-cepat kamu rilis. Apa yang mau dirilis kalau kita merasa itu tidak ada guys? That's a very good question. You need to release something. What should I release? Karena aku ngerasa nggak ada yang perlu dirilis. Nah, itulah orang dalam masa-masa denial. This is so bad. Kekecewaan, kehancuran, kesedihan. Itu kayak kamu bilang, no, aku nggak kecewa. No, aku tidak hancur. No, aku tidak sedih. Semua yang falling down saat ini di dalam hidupku bukanlah kekalahan, bukanlah kesalahan. Itulah denial kamu. No, kesalahan. You did something wrong in the past, Pisces. But itu nge-trigger the death. Karena begini ya guys, cerita hidup kita itu seperti cabang-cabang ranting-ranting pohon. Kita selalu punya kesempatan memilih yang mana. Ini. Dan setiap keputusan yang kita buat hari ini akan mempengaruhi masa depan. Oke. Six of Swords ini kalah perang.
Dan kemudian ini yang mau dikasih tahu ke kamu di kartu kedua. Karena kalian banyak yang merasa diri kalian gak kalah saat ini dalam kaitan everything is falling down. Subconscious mind kamu bilang kalah. Berarti kan denial. Gimana kalau gini Pisces? Terima aja kenyataan bahwa kamu kalah. Kalah, ku akui aku kalah. Oke, yang pertama. Yang kedua, belajarlah untuk menerima kenyataan semuanya sudah berantakan. Nasi sudah menjadi bubur. Ini memang udah hancur lebur. Supaya semakin kamu bisa cepat menerima kenyataan, semakin kamu back to the reality guys. Yang namanya sudah berantakan, hancur lebur. Aku nggak akan coba untuk kejar-kejar lagi. Aku nggak akan coba untuk ubah lagi. Karena tidak ada yang bisa diubah. Kalaupun hancur lebur guys, diperbaiki, dilem, ditempel. Ya namanya udah hancur lebur. Itu akan jadi barang-barang perbaikan ya. Dan tidak ada yang perlu diperbaiki katanya. Because the death is coming for you here. Kamu nggak perlu memperbaiki apapun guys. Karena ada cerita baru dalam hidupmu, jalan cerita baru dalam hidupmu yang disediakan untukmu. The full, the death, ditambah the justice. Tapi memang tumbalnya adalah kekalahan. Berarti kamu adalah tipikal Pisces yang sulit sekali untuk menerima kekalahan. Model kamu itu dari dulu guys, dari kecil itu paling gak suka kalah. Kalau misalnya di sekolah harus juara satu terus, mungkin iya juara satu terus. Atau misalnya kalau ada kompetisi kamu harus menang. Itu modelnya kamu di sini. Jadi entah apapun yang falling down in your life di 6 bulan terakhir, itu adalah kekalahan. Itu yang harus bisa kamu terima. Supaya kamu bisa memulai proses healingmu dan melanjutkan hidupmu. Selama kamu merasa kamu gak kalah, akan tetap berada dalam masa-masa denial. Dan orang-orang dalam masa-masa denial sulit sekali untuk healing guys. Karena healing itu butuh letting go, release. Yang denial tidak akan pernah bisa merilis karena tidak ada yang mau dirilis. Ace of Wands, thank you very much. King of Wands, ya, you know your worth ya. Kamu akan menyadari kekalahan ini telah menjadikanmu menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. You learn so many things in your life. Banyak hal yang kamu pelajari dari kekalahan ini. Yang paling penting adalah kamu tahu medan pertempuranmu berikutnya. Kamu kalah ini guys karena it's not your battle. Kamu seharusnya tidak berada di situ. Itu debat bahasa Prancis. Sementara kamu nol besar dalam bahasa Prancis. Ngerti maksudnya? Ya. Debat bahasa Prancis itulah perang yang kamu hadapi di beberapa waktu sebelumnya, dan kamu adalah seorang Pisces yang sama sekali tidak bisa bahasa Prancis. Bahkan bilang merci pun gak bisa. Bayangkan, itulah the Six of Swords. Kamu harus terima. It's not my battle. Ketika aku kalah ya udah kalah. Ya uang aku gak bisa bahasa Prancis ya wajar lah, harus gitu. Ini enggak. Yang saat ini kamu iniin, kenapa kalah? Kenapa kalah? Aku harusnya gak kalah. Seharusnya aku menang. Aku harusnya menang terus. Apapun itu pertandingannya atau kompetisinya, aku harusnya menang terus. Sometimes Pisces kita kalah guys. Namanya juga hidup. Sometimes kita gagal. Namanya juga hidup. Mungkin kalau di karir kamu itu cop cepat dari beberapa waktu sebelumnya. Tapi mungkin dalam hal romance, jatuh bangun itu biasa ya. Jangan gara-gara kamu pikir kamu sukses di karirmu maka romansmu pun harus sukses. Nggak ada cerita begitu Pisces. Nggak ada cerita begitu karena kita punya punya jalan cerita kehidupan kita masing-masing ya. Karena saudara-saudaramu mungkin semuanya sukses dalam romansnya, relationshipnya, maka kamu pun harusnya sukses. Enggak, siapa bilang begitu? Enggak ada yang bilang begitu guys. Sama mungkin karena kamu kaya maka semua saudaramu harus kaya. Enggak. Kita semua punya jalan cerita kehidupan kita masing-masing. Oke. Virgo datang di sini, the Tower, the King of Wands. Usaha yang kamu lakukan kayak akan membawa hasil. Kita balikan lagi ke awal tadi, Pisces. Ada love is energy, oke? Kemudian kamu berikan energimu pada orang yang tidak bisa membalaskan sehingga kamu merasa lelah. Dan kemudian akan memancing orang ini masuk kembali ke dalam hidupmu, tapi dalam keadaan kamu kasih, lelah sekali.
Oke, sementara karena kamu full memberikan ke dia, ada orang yang pantas untuk mendapatkan energimu tadi, tapi kamu abaikan. Kamu nggak punya lagi yang mau kamu berikan karena sibuk dengan supply energi atau love ke somebody yang tidak tahu bagaimana cara menghargainya. This is relationship. Ini kayaknya anak dengan ayah deh, atau ayah atau ibu dengan anak, ya. Ini berarti yang sedang hungry of your energy right now. Makanya disuruh over to them. Jangan kamu kasih ke yang nggak tahu menghargai atau yang tidak membutuhkan, tapi kasihlah kepada yang tahu menghargai dan juga yang membutuhkan. Itu akan mempercepat proses the death atau healingmu ini, katanya Pisces, oke? Oke guys, kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di bulan Januari ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Pisces couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of January 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Pisces. Thank you very much. Dadah guys.